Terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Jimmy, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Ya, kita akan coba jawab pertanyaan ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, lebih kepada saham emiten perkebunan. Pak Jimmy, ada LSIP target sampai dengan akhir tahun. Analisis Anda, Pak Jimmy? LSIP target untuk akhir tahun ya? Ya. Oke, untuk target sampai akhir tahun, saya melihat untuk LSIP ini nampaknya perlu dipertimbangkan untuk komoditi CPO-nya ya. Namun untuk sementara saya melihat untuk LSIP ini target akhir tahun mungkin berada di kisaran 1.400 sampai dengan 1.500. Baik, apakah ini juga berkaitan erat dengan pola pergerakan harga CPO, Pak Jimmy? Mayoritas iya, walaupun Ya. beberapa waktu terakhir ya ketika harga CPO sempat naik di atas 4.000, nampaknya saham-saham CPO tidak mengalami penguatan yang signifikan seperti itu. Baik, selanjutnya, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, Pak Jimmy, dari Farmasi KLPF sudah ambil posisi 1560, Pak? KLBF ya? Iya. Untuk KLBF, penjelasan saya sama seperti Kimia Farma, karena berada di dalam industri yang sama seperti itu ya, sehingga dan KLBF juga termasuk saham LQ45, sehingga saya tidak khawatir terhadap saham KLB Farma ini. Oke, selanjutnya kita ke Bali, kita akan coba sapa, ada Gede dari Bali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waskita untuk 1 bulan ke depan, Pak Jimmy, dari konstruksi, Pak. Oke, untuk kita 1 bulan ke depan cenderung akan mengalami penguatan, dan saya melihat 2 bulan terakhir nampaknya ada akumulasi ya, sehingga saya ekspektasikan di bulan Juni akan mengalami penguatan, sedangkan untuk target di bulan Juni seharusnya kita cukup mampu untuk bisa kembali ke minimal harga 1.200. Baik, 1.200. Posisi saat ini di 1.035, bagi yang ingin buy juga bisa memanfaatkan begitu, Pak Jimmy? Ya. Baik, kita akan coba sapa Bapak Galih dari Jakarta untuk BRIS, entry-nya di 1925, targetnya juga sampai dengan akhir tahun, Pak Jimmy. BRIS ya? Iya. Oke, Bank Syariah Indonesia. Betul. Oke, untuk BRIS, kalau kita bicara untuk target sampai dengan akhir tahun ya, saat ini saya melihat untuk secara jangka panjang nampaknya BRIS cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu. Namun kalau misalnya nanti BRIS sudah menyelesaikan fase downtrend-nya, saya melihat nampaknya di harga 2.200 sampai dengan 2.400 nampaknya bisa menjadi target yang optimal untuk BRIS. Oke, masih layak untuk di hold, Pak, sampai dengan akhir tahun? Mungkin kalau saya lebih cenderung kepada perbankan lainnya ya, dibandingkan untuk BRIS. Baik, perbankan big cap yang sudah Anda rekomendasikan tadi begitu, Pak Jimmy? Betul sekali. Apakah peluang penguatan signifikan BRIS seperti yang terjadi di beberapa bulan terakhir akan terulang kembali atau peluangnya cukup kecil, Pak? Sementara ini saya melihat peluangnya medium lah, 50-50 ya. Baik, terakhir Pak Jimmy, kita akan coba sapa Bapak Andri dari Jakarta. MLPL sudah ada di posisi 476. Ini juga cukup fenomenal, Pak Jimmy. Penguatannya juga cukup signifikan. Analisis Anda, singkat saja, Pak. Oke, baik. Untuk MLPL, nampaknya sekarang sedang berada di dalam fase penurunan sehatnya, seperti itu. Jadi cukup dilindungi dengan manajemen risikonya saja. Baik, sudah ambil posisi di 476, Pak. Oke, 476 ya. Kalau sudah ambil di posisi 476, yang bisa saya rekomendasikan yaitu adalah kecenderungan untuk MLPL ini berada di target, saat ini berada kembali ke level psikologis 500. Namun, sekali lagi yang tadi saya sampaikan ya, nampaknya perlu dipertimbangkan untuk manajemen risikonya di kisaran 460 sampai dengan 468 untuk risk manajemennya. Baik, jawaban untuk Pak Andri dari Jakarta. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Jimmy, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami, dan sehat selalu, Pak. Dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa Media Channel. Terima kasih undangannya. Baik, terima kasih ada Bapak Jimmy Dimas Wahyu, Business Development Director Universal Broker Indonesia Sekuritas. Dan berbincang tadi, Pak.